نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah, sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan kita terakhir kita telah mendengarkan bagaimana awal dakwah Nabi kita secara terang-terangan kepada kaumnya, yaitu mulai di tahun ketiga. Itu di ujung tahun ketiga dan masuk tahun keempat dari pengutusan beliau, belum mulai dengan mengajak keluarganya secara terang-terangan. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal sebelumnya, di awal Nabi diangkat menjadi Nabi, bahwa belum pasti akan diganggu, belum pasti akan ditolak dan dilawan serta dimusuhi oleh kaumnya, sampai nanti pada puncaknya di tahun ke-13 dari pengutusan beliau. Nah, cuman di malam hari ini kita akan menyebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadang oleh orang-orang musyrikin di awal dakwah beliau secara terang-terangan. Kita akan menyebutkan sedikit supaya kita paham bahwa dakwah dan mengajak orang ke Islam itu tidaklah semudah yang kita pikirkan. Tidaklah sesederhana yang kadang mungkin kita bisa rencanakan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang Nabi kita bawa, kecuali pasti akan dimusuhi, kecuali pasti akan ditantang dan ditentang oleh kaumnya. Para ulama rahimahumullah menyebutkan beberapa contoh perlawanan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pertama ada diceritakan dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Ibn Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Quraisy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Quraisy, keluarganya, kaumnya, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, innahu laisa ahadun ya'budu min dunillahi fihi khair. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah yang mendapatkan kebaikan. Ini adalah lanjutan dari yang Nabi serukan sebelumnya, yang belum naik ke Gunung Sopa
belum pergi ke pasar-pasar dan menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka kalian pasti akan beruntung. Ajakan kepada la ilaha illallah. Sekarang belum mulai menjelaskan jeleknya itu lawan dari la ilaha illallah. Belum berkata tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah yang akan mendapatkan kebaikan. Maka orang-orang Quraisy mereka berkata, "Ya Muhammad, alasta tazumu anna Isa kana nabiyyan wa 'abdan min ibadillahi sholihan?" Bukankah kamu tahu bahwa Isa itu kan nabi dan hamba Allah, dari hamba Allah yang soleh. Wa qad ubida min dunillah, dan dia juga disembah selain Allah. Artinya dia berdalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan berupa menyembah berhala. Karena Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, meninggalkan patung. Maka mereka berkata, bukankah Isa itu Nabi Allah? Dia disembah selain Allah oleh orang Nasara. Fala in kunta shadiqan fa inna aliyatahum lakama taqulun. Kalau memang kamu jujur terhadap seruanmu itu, maka berarti sembahan orang Nasara sama dengan sembahan kami. Apa bedanya? Kenapa kamu mencela kami dan tak mencela orang Nasara? Maka Allah turunkan Al-Quran untuk membantah mereka di surat Az-Zukhruf. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan id qaumuka idza qaumuka minhu yasiddun. Tatkala ada yang mencontohkan putranya Maryam, maka tiba-tiba kaum kamu bersorak. Artinya mereka merasa bangga dengan bantahannya itu. Waqalu, dan orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, A'alihatuna khairun amhu. Apakah sembahan kami lebih baik atau dia yang disembah? Kata Allah, ma darabuhu laka illa jadalan. Tidaklah mereka membuat contoh itu untuk kamu kecuali hanya untuk mendebat saja. Iya. Karena jelas sekali perbedaannya. Nabi Isa kan tidak pernah mengajak orang-orang Nasara supaya mereka menyembahnya. Kan yang menyembahnya adalah orang Nasara, bukan Nabi Isa yang menyuruh. Iya. Allah sudah katakan di Quran, pernyataannya kepada Nabi Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya. Apakah kamu, kata Allah, yang berkata kepada kaummu, jadikan saya dan ibuku sembahan selain Allah? Apakah jawabannya Nabi Isa? Subhanak, maha suci Engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani. Saya tidak pernah mengajak mereka kecuali apa yang kamu perintahkan, yaitu untuk menyembah Allah saja, bukan menyembah Nabi Isa. Jadi apa yang kalian contohkan itu beda. Kalau Nabi Isa tidak pernah mengajak kaumnya untuk menyembahnya, kalian mengajak orang untuk menyembah patung.
Makanya Allah katakan itu hanyalah penentangan mereka. Iya. Dan di Quran, di surat Al-Anbiya, ketika Allah turunkan ayat, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakar neraka. Kalian pasti akan memasukinya. Ketika turun ayat ini, kata Ibn Abbas, taqwa dzalika ala ahli Makkah. Penduduk Makkah langsung berat atas mereka ucapan itu. Masa kita semua penghuni neraka? Masa sembahan-sembahan kita ini penghuni neraka? Langsung mereka mendebati Rasulullah, mereka sebarkan dulu di kaumnya. Syatama Muhammadun alihatana. Ini Muhammad telah mencela sembahan kita. Padahal ini yang katakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang musyrikin begitu. Ini Muhammad mencela sembahan kita. Supaya bangkit kemarahan dari orang-orang yang sama dengan mereka. Dan mereka mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy. Sama juga. Mereka berkata, dan di antara yang berbicara waktu itu, orang yang dianggap paling pintar berdebat, yang bernama Ibnu Zabahra. Orang ini dikenal akan kepandaiannya, kepintarannya untuk berdebat. Dia berkata kepada orang Quraisy, "Ud'uhuli." Panggil itu Muhammad untuk. Maka ketika Nabi kita datang, ya Muhammad. Mereka tidak panggil Nabi tentunya. Kan mereka tidak percaya. Hada syai'un li alihatina khasa'am li kulli ma ubida min dunillah. Kan turun ayat, apa yang kalian sembah itu pasti kalian dan apa yang kalian sembah itu akan masuk dalam neraka. Maka mulailah dia untuk mengalahkan Nabi Muhammad dalam debatnya. Bertanya, ini untuk sembahan kami secara khusus atau semua yang disembah selain Allah? Maka kata Nabi, bali kulli ma ubida min dunillah. Bahkan untuk semua yang disembah selain Allah. Di sini dia akan mulai merasa menang. Kalau begitu nanti berarti ini Muhammad akan menyatakan Isa di neraka pasti. Kan itu menurut dia ini. Makanya dia berkata dulu, ini untuk siapa saja? Kata Nabi Muhammad, untuk semua yang disembah selain Allah. Maka dia mulai berkata, alasta taz'umu anna Isa abdun soleh. Bukankah kamu meyakini bahwa Isa itu hamba soleh? Wal malaikatu ibadun solehun. Malaikat juga hamba-hamba yang soleh. Kata Nabi Muhammad, bala, betul. Tidak ada yang menentang bahwa Nabi Isa, Nabi Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Ketika Nabi membenarkannya, maka dia berkata, fahadihi nasara ta'budu Isa. Wahadihi al-Yahud ta'budu Uzairon. Wa banu Tamim ta'budul malaikah. Kalau begitu, itu orang Nasara menyembah Isa. Masa kamu katakan Isa di neraka? Itu orang Yahudi menyembah Uzair. Karena orang
Yahudi menyembah seorang laki-laki soleh yang bernama Uzair. Mereka juga meyakini bahwa Uzair itu anaknya Allah. Tandingannya orang Nasara. Dan Bani Tamim ini penduduk Quraisy, penduduk Arab. Suku Tamim menyembah malaikat. Karena menurut keyakinan Bani Tamim, Allah menikah dengan bangsa jin dan melahirkan anak perempuan bernama malaikat. Itu keyakinannya orang musyrikin. Pertanyaannya orang ini untuk mendebati Nabi, ahaulai finar, apakah mereka itu semua akan masuk neraka? Fadajja ahlu Makkah, kata Ibn Abbas. Penduduk Makkah langsung bersorak, menganggap pasti dia akan kalah. Karena kan Nabi sudah sampaikan tadi, kalian dan apa yang kalian sembah dari patung-patungmu itu akan semua dimasukkan dalam neraka. Maka ini orang ini mendebati Nabi SAW. Kalau begitu kamu akan katakan Isa di neraka, malaikat juga di neraka, Uzair pasti di neraka. Maka orang-orang musyrikin bersorak, bergembira dengan ucapan kawannya itu. Maka turunlah Al-Quran membantahnya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang telah berlalu kebaikannya di sisi kami, maka mereka akan dijauhkan dari neraka. Kan Nabi Isa, nabinya Allah, orang taat, tidak pernah mengajak orang untuk beribadah kepadanya. Dia masuk surga. Yang salah adalah orang yang mengajak orang lain untuk menyembah Isa. Uzair, lelaki soleh, tidak pernah mengajak orang Yahudi untuk menyembahnya. Berarti yang masuk neraka adalah bukan Uzair, tapi orang mengajak orang lain untuk menyembah Uzair. Demikian pula orang musyrikin menyembah malaikat. Malaikat makhluk tidak pernah bermaksiat. Yang salah adalah yang menyembahnya. Makanya kata Allah, mereka itu jauh dari neraka. Mereka jauh dari neraka karena mereka adalah orang baik. Yang salah adalah kalian. Ini contoh ini. Ini contoh sanggahan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Dan tidak berhenti dari situ. Ketika mereka kalah di situ, mereka cari lagi, apa kira-kira yang membuat Muhammad itu tidak bisa berbicara. Sampai mereka bertanya kepada orang Yahudi. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, qalat Quraisy lil Yahud. Berkata orang Quraisy kepada orang Yahudi, a'tuna syai'an nas'alu anhu hadha rajul. Tolong berikan kepada kami sesuatu yang bisa kami tanyakan kepada orang ini dan dia tidak bisa jawab. Maka orang-orang Yahudi berkata kepada orang musyrikin, saluhu anir ruh. Tanyakan kepadanya tentang ruh. Karena di agamanya orang Yahudi, orang Nasara, itu tidak dijelaskan tentang ruh. Tentang ruh yang ada dalam diri kita ini. Maka waktu itu orang Yahudi bilang, kalau dia nabi,
maka tidak mungkin dia berbicara tentang itu. Karena tidak ada yang tahu tentang ruh. Mereka pun bertanya kepada Nabi. Dan Nabi diam. Belum tundukkan kepalanya menunggu wahyu turun. Turunlah ayat dalam surat Al-Isra. Turun ayat dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jawab, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Katakan, ruh itu urusannya Rabb, bukan urusannya kita. Karena ruh itu yang mengendalikan Allah. Jelas, ruh itu ada. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, inna ruh junudun mujannadah. Idza tawafaqat ta'alafa wa idza taqalafa ikhtalafa. Ruh itu tentara yang berkelompok-kelompok. Kalau dia berjumpa dengan yang sejenis dengannya, maka dia akan menyatu. Kalau tidak sama ruhnya, tidak satu sifat, maka mereka pasti akan berselisih. Pasti akan berpisah. Jadi sebelum kita berteman, ruh kita sudah berteman memang. Iya. Walaupun kita tidak saling kenal. Tapi ruh itu berkelompok. Akan bersatu dengan yang sejenisnya. Itu kata Nabi. Jadi ketika orang musyrikin menguji Nabi dalam masalah ruh, belum boleh itu kan perkara Rabb. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Terjawab lagi tentang apa yang mereka pertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian pula tidak sampai di situ. Bukan, pokoknya mereka cari terus. Apa kira-kira ini yang membuat Muhammad tidak bisa jawab? Yang tentunya mereka sudah tahu bahwa ini Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Iya. Maka mereka mencari ilmunya. Dan ketika mereka sudah tidak bisa lagi mendebati Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka menantang. Kalau memang benar yang kamu dakwakan, dia menantang. Coba turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Ini ucapannya Abu Jahal kepada Nabi. Karena semua mereka tanyakan, Nabi jawab dengan wahyu dari Allah. Sekarang mulai mereka pakai cara lain. Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi, "In kana hadza huwal haqq min indik." Dia berdoa kepada Allah, Allahumma, karena mereka masih di atas agamanya Nabi Ibrahim sebelumnya. Cuman sudah campur dengan syirik. Dilupakan ilmu. Dia berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah,
jika memang ini kebenaran dari sisimu, turunkan kepada kami hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Maka turun ayat. Tidak mungkin ini terjadi. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan mengadab mereka sementara kamu ada di tengah mereka. Tidak mungkin Nabi diadab. Iya. Karena kita bisa melihat sebelumnya. Kaumnya Lut misalnya. Kapan diadab? Kan setelah Nabi keluar. Nabi Lut keluar. Baru tanam mereka, tempat tinggal mereka dibalik. Demikian pula kaum Ad, Samud. Semua itu diadab. Setelah nabinya dikeluarkan, diselamatkan. Makanya kata Allah, walaupun kamu minta seperti itu, tidak mungkin akan turun adab. Karena Nabi ada di tengah kalian. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya lagi mengatakan dari orang musyrikin di surat Al-Ahqaf ayat 11. Mereka mengatakan kalau memang dia benar, kenapa orang-orang miskin yang ikut? Ini juga ujian. Karena para nabi itu yang mengikutinya lebih banyak miskin daripada kaya. Ini juga ujian bagi orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Orang musyrikin juga berdalil begitu. Mereka bilang, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kita lebih banyak hartanya, kita lebih banyak anaknya. Bahkan mereka mengatakan, wa ma nahnu bimu'adzabin. Tidak mungkin kami akan disiksa. Dia sudah bersandar dengan punya banyak anak, punya banyak harta. Tidak mungkin disiksa. Dan mereka juga berkata, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Berkata orang-orang kafir musyrikin kepada orang yang beriman, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Seandainya itu kebaikan, maka tidak mungkin mereka akan mendahului kita. Kita orang kaya pasti lebih duluan ikut daripada orang-orang miskin itu. Iya. Ini mereka. Di surat Al-An'am ayat 53, Allah katakan, "Fakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd." Demikianlah kami uji mereka dengan sebagian mereka. Itu sudah menjadi ketentuan Allah untuk menguji mereka. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, jangan sampai gara-gara orang kaya kita menjauhi orang miskin yang mau mendengarkan dakwamu. Kata Allah kepada Nabi, la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan sampai kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yang menginginkan wajah Allah. Allah ingatkan. Karena kadang tidak bisa dipungkiri, orang kaya itu adalah fitnah, cobaan juga bagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Jangankan kita, Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah,
Beliau bercerita sebab turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla. Jadi waktu itu Nabi didatangi oleh seorang yang buta, Ibnu Ummi Maktum, tapi mukmin. Buta tapi beriman. Dia beliau berkata kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, arsyidni." Wahai Nabi Allah, tolong tuntun saya. Tapi waktu itu sedang ada di sisi Nabi, kata Aisyah, rajulun min udhama'il musyrikin, Ubay bin Khalaf. Lagi ada seorang lelaki termasuk pembesar musyrik, orang kayanya, yaitu Ubay bin Khalaf. Maka Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum yang sudah jelas beriman, belum buta, miskin. Dan menghadap kepada Ubay bin Khalaf tadi. Maka turunlah ayat menegur nabinya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Maksud situ adalah Ibnu Ummi Maktum. Dari situlah Nabi ditegur dan belum perlakukan sama semua orang. Iya. Karena kita tidak tahu siapa yang bermanfaat untuk Islam. Apakah orang kaya atau orang miskin? Yang tahu itu adalah hanya Allah. Makanya kita tidak boleh perlakukan beda. Di sinilah Nabi mulai menyamakan semuanya. Bahkan biar orang Arab pedalaman pun belum layani dengan hak yang sama. Orang-orang kota sudah tahu bahwa kalau ada mengangkat suaranya melebihi Nabi, batal amalannya. Itu di Quran sudah dijelaskan begitu. Karena dilarang orang beriman itu mengangkat suara melebihi suara Nabi. La tarfa'u asbatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suaranya Nabi. Maka para sahabat yang tinggal di sekitar Nabi sudah tahu itu ayat. Datang orang Arab pedalaman. Mereka orang-orang yang besar suaranya. Karena mereka adalah para pengembala unta. Terus tinggalnya itu berjarak. Sehingga mereka biasa ngomong berteriak. Bicara. Nabi paham bahwa ini orang pasti ngomong begitu, pasti tidak sengaja. Datang kepada Nabi SAW berteriak, "Ya Muhammad." Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Maka belum mengangkat suaranya lebih tinggi dari orang itu. Rahmat untuknya. Ini belum perlakukan sama. Padahal ini cuma orang kampung. Cuma orang kampung. Bahkan walaupun dia berlaku dengan perlakuan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan. Seperti pernah datang suatu ketika orang Arab pedalaman juga masuk masjid Nabi, dia kencing di masjid. Kan tidak tahu dia kalau masjid itu tidak boleh kencing. Namanya orang Arab pedalaman. Para sahabat yang melihat memarahinya. Kata Nabi, "Da'u." Biarkan. Setelah selesai kencingnya,
baru Nabi suruh siram. Karena sudah syukur dia masuk masjid. Di sana banyak orang kota tidak mau masuk masjid. Ini ada orang kampung datang mau masuk masjid bertanya, mendengarkan Islam, alhamdulillah. Ini semua ini setelah Nabi kita ditegur. Iya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh orang musyrikin tadi, Nabi tidak peduli lagi. Karena ukuran kebenaran itu bukan dilihat dari harta yang kita miliki atau harta orang-orang yang mengikuti kita. Bukan pula dilihat dari anak keturunan. Bukan pula dilihat dari anak keturunan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mempedulikan lagi itu. Apa yang mereka katakan? Beliau terus berdakwah sampai nanti insya Allah akan datang ucapan pengakuan dari Abu Jahal. Sudah capek dia menantang, capek juga dia mendebati, dan perkara Nabi kita semakin nampak. Iya, perkara Nabi kita semakin nampak. Maka di dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Jahal lagi datang kepada Nabi. Dia pakai cara lain. Dia berkata, "Qad na'lamu ya Muhammad annaka tasilur rahim." Sekarang dia mengakui kebaikan Nabi. Kami tahu wahai Muhammad, kamu itu suka menyambung silaturahim. Tasdukul hadid, jujur dalam berbicara. Wala nukadzib, kami tidak mendustakanmu. Walakin nukadzibul ladzi ji'ta bi. Akan tetapi kami hanya mendustakan yang kamu bawa. Jadi sekarang dia sudah menyerah. Kami tahu kamu jujur. Kamu tidak pernah berbohong. Kami tidak akan pernah mendustakanmu. Cuma kami tidak percaya terhadap apa yang kamu bawa. Dari sinilah kita mengetahui bahwa mereka tahu sebenarnya yang Nabi bawa itu benar, tapi kesombongan. Makanya ketika ini turunlah ayat dalam surat Al-An'am ayat 33. Karena Nabi waktu itu bersedih. Ini kalian tahu apa yang saya bawa, tapi kalian tidak percaya. Akhirnya muncul kesedihan manusia biasa. Bersedih Nabi SAW terkait dengan hal itu. Maka Allah turunkan ayat menghibur nabinya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya kami wahai Muhammad mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu membuat kamu sedih. Wa innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinnadh dhalimina bi ayatina yajhadun. Akan tetapi orang-orang zalim itu memang sengaja menentang ayat-ayat kami. Yajhadun itu menentang setelah tahu. Menentang setelah tahu. Iya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kepada nabinya. Maka disinilah Nabi nanti mulai memanfaatkan musim haji untuk mendakwakan orang masuk saja. Kalau orang-orang musyrikin, mereka ini sudah susah didakwai karena mereka tahu benar tapi tidak mau ikut. Mulailah Nabi nanti berdakwah kepada orang-orang yang datang di musim haji, karena hanya itulah orang datang ke Mekah sekali setahun. Nah, nanti kita akan sebutkan di pertemuan depan. Iya, siapa yang masuk Islam dari orang-orang yang datang berhaji dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Di awal tahun berapa orang yang masuk Islam, kemudian di tahun kedua yang datang berhaji, membaiat Nabi berapa orang, setelah itu persiapan untuk Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Ini nanti kita akan sebutkan insyaAllah ya di pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita hanya menyebutkan dulu bagaimana tanggapan orang musyrikin ketika Nabi menjaharkan dakwanya. Berdakwah dengan terang-terangan. Berdakwah dengan terang-terangan. Nah, kita cukupkan. Dan kita tidak sebutkan bagaimana perlakuan mereka ya. Kalau gangguannya itu tentunya sangat banyak. Itu tadi hanya berupa ucapan. Dan kita tidak sebutkan bagaimana gangguannya berupa perbuatan. Ada Abu Lahab, istrinya, Abu Jahal, istrinya. Semuanya menyakiti dan mengganggu Nabi SAW. Sampai nanti juga insya Allah kita akan menyebutkan bagaimana para sahabat mereka berhijrah awalnya ke Habasyah. Iya, nanti kita akan sebutkan juga insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.